Itu menurut Bapak. Loh, menurut eksegesa yang ketat, mana mungkin? Saya sudah baca semuanya. Tidak mungkin. Hadirkan satu ayat dari Injil Yohanes, Yesus Allah. Enggak, Ya, enggak tidak ada. bicara begitu. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini dan kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan selalu menyertai dan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita. Dan saya terus berterima kasih kepada seluruh teman-temanku yang sudah setia berkunjung dalam TV Rekan Kristus ini, dan kiranya TV Rekan Kristus ini menjadi berkat bagi banyak orang. Itu doa saya kepada Tuhan. Ini teman-teman, saya membahas yaitu terjadi debatan yang menghebohkan dan di mana ada sejumlah ustadz menanya hamba Tuhan di debatan ini dan mereka meminta bukti. Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan." Luar biasa. Mereka merubah Tuhan Yesus menjadi manusia, ya. Teman-teman, mereka juga berkata, jika ada bukti kalau Yesus adalah Tuhan atau Yesus ada berkata dalam kitab suci, "Aku adalah Allah," mereka juga katanya siap masuk Kristen. Dan sangat lucu teman-temannya, mereka sungguh buta akan hal kebenaran dan mereka juga tidak mengerti sama sekali kebenaran. Dan saya mau beritahu teman-teman, kalau mereka minta bukti Yesus itu berkata, "Aku adalah Tuhan," memang Yesus tidak mengatakan hal itu langsung seperti itu, tetapi banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Dan nanti kita akan membahas dan kita akan membaca firman Tuhan ini, dan kita juga akan mendengarkan cuplikan videonya sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Jadi jangan memaksakan para bukan memaksa. Kita kan berawal dari teks baru. Saya mau katakan itu bukan begitu kalau Kristen memandang teks kita. Tapi Jokowi Pak ya, saya tanya, Anda presiden bukan? Apa jawabnya dia? Presiden. Coba Yesus tanya, Anda Allah? Iya, makanya ditanya kan, apakah kau Mesias anak Allah? Ya katakan kan dari iya. sini. Iya. Bukan Pak, dia kan anak Allah, bukan Allah. Betul. Tetapi anak Allah yang dimaksud sang penulis itu adalah Allah. Itu menurut Bapak. Loh, menurut eksegesa yang ketat. Gak bisa. Nih, di Injil Yohanes ada berapa poin yang Yesus katakan, termasuk aku akan memberikan hidup kekal. Iya. Sudahlah, Mana mungkin? saya sudah baca semuanya. Makanya, tidak mungkin. Hadirkan satu ayat dari Injil Yohanes, Yesus Allah. Enggak, Ya, tidak ada. bicara begitu. Yang ada anak Allah kan? Bukan, gini loh. Saya mau tanya. Ketika seorang mengatakan aku mengampuni engkau, aku memberikan hidup yang kekal, apakah itu manusia biasa bisa ngomong begitu? Loh, kan saya sudah bilang. Nggak Pak. bisa. Saya kan sudah bilang, Yesus itu diberi keistimewaan. Al-Quran pun mengiyakan. Itu paradigma Al-Quran.
para ilmuwan Alkitab tidak begitu bahwa Yesus sekedar diberikan. Ya sekarang Iya. kita keluar aja Pak. Bapak keluar dari Kristen, saya keluar dari Islam. Kita lihat teks ini, ada nggak mengatakan Yesus Allah? Bapak harus belajar dulu itu teksnya. Iya. Itu dia teman-teman, sangat lucu. Mereka mau buat Tuhan orang Kristen itu seperti ilmu sihir ya. Nah teman-teman, sebenarnya sudah banyak ayat Alkitab menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Salah satunya yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1 bagaimana Tuhan berfirman di situ, dan kita baca bersama-sama teman-teman. Firman yang telah menjadi manusia. Itu perikopnya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, segala yang telah dijadikannya. Dari sini aja pun teman-teman, dari ayat firman Tuhan ini, Yesus itu sudah menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Dan kemudian di ayat firman Tuhan yang lain berkata, Aku akan memberikan hidup yang kekal, kata Yesus. Nah, siapakah yang bisa memberikan hidup yang kekal? Siapakah nabi yang bisa memberikan hidup yang kekal? Kalau kita bertanya kembali, di nabi mana yang berani berkata seperti itu? Hanya Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Dan Yesus berkata, Aku turun dari sorga, dan kemudian Dia naik ke sorga. Kenapakah Dia naik ke sorga? Kenapa Dia turun dari sorga? Karena Dia adalah pemilik sorga. Dan kemudian Dia juga berkata, Aku jalan dan akulah hidup, dan tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus berani berkata seperti itu? Karena Dia adalah Tuhan. Nah, inilah pekerjaan orang-orang Farisi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Mereka tidak akan percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, mereka menyesat orang-orang percaya. Bukan hanya saja mereka yang binasa, tetapi mereka mau membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal sudah banyak firman Tuhan menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Yesus berkata, Aku adalah terang dunia. Dan saya berpikir itu sudah cukup jelas menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Dan Dia berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Artinya Dia yang awal, Dia yang akhir. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Sebelum dunia dibentuk, Yesus sudah ada. Jadi, para penyesat-penyesat seperti ini, sungguh mereka buta akan hal ini. Mereka tidak membuka mata rohani mereka. Mereka membahas firman Tuhan dengan semau mereka. Mereka membahas firman Tuhan dengan sesuka mereka. Mereka menyesuaikan apa yang ada di pikiran mereka. Ingat baik-baik, firman Tuhan tidak sama dengan pikiran kita. Sebagai manusia, itulah bedanya manusia dengan Tuhan. Pertanyaan saja yang simpel. Kalau Tuhan merubah dirinya menjadi apa, itu sangat gampang. Ya. Kalau Tuhan Dia mau jadi manusia, itu sangat gampang bagi Tuhan. Ya, kalau Dia mau. Nah, karena banyak juga yang berdebat, Yesus itu diciptakan atau dicipta. Nah, teman-teman, Yesus itu pencipta. Kenapa Dia disebut Dia manusia? Ya, berkali-kali saya ulangi dalam video saya dalam channel ini. Karena Dia telah mau menjadi manusia, tetapi Dia bukan manusia. Jadi aneh-aneh pertanyaan-pertanyaan penyesat seperti ini teman-teman ya. Tentang isi Alkitab.
mereka membahas kitab suci atau iman orang Kristen semaunya, seenaknya. Kalau kembali kita bertanya, di dalam nabi mana yang berani berkata seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus dalam kitab suci orang Kristen? Ya, kalau dia tadi berkata, kalau ada ayat yang menunjukkan Yesus adalah Allah, dia mau masuk Kristen. Nah, saya juga berkata kalau ada ayat di agama lain berani menunjukkan dia adalah Tuhan, saya juga mau masuk agama tersebut. Tidak ada lagi. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Akulah jalan dan akulah hidup. Kenapa dia tidak menunjukkan nabi lain? Ya, Nabi Musa misalnya, atau Nabi Nuh, dan banyak lagi nabi lain. Jika memang dia bukan Tuhan. Tetapi karena dia Tuhan, makanya dia berani berkata, akulah jalan dan akulah hidup, aku terang dunia. Tak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kata Yesus. Dan itu membuktikan, menunjukkan dia adalah Tuhan. Siapa yang mampu mengampuni dosa umat manusia kalau dia bukan Tuhan? Siapa yang mampu berani berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi maupun di sorga, kalau bukan dia Tuhan? Sehebat apa kuasa yang ada dalam dunia ini, tidak bisa ditandingkan kuasa Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman, memang kembali saya berkata, orang-orang yang membahas Yesus dengan huruf, sampai kapanpun mereka tidak dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi itulah dia teman-teman, debat di antara mereka, dan kita sudah membahas, kita sudah melihat firman Tuhan, dan banyak lagi ayat firman Tuhan menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, siapa yang bisa mampu mengampuni dosa manusia kalau dia bukan Tuhan? Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Hanya Yesus yang mampu melakukan hal itu. Dan banyak lagi hal-hal yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Jadi sampai sinilah yang saya bisa bagikan. Semoga video ini menjadi berkat bagi kita, dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.